Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semua? Apa kabar Scorpio? Gimana kabarmu Scorpio? Yuk, boleh di absen dulu ya, dari kota mana sedulur yang hadir. Oke, Scorpio untuk di tanggal 23 sampai 1 Maret ya, jadi 1 minggu ke depan. Kita akan coba lihat bagaimana prediksi untuk Scorpio. General reading. Oh. Oke, jadi ya Februari bulan yang cukup berat ya untuk beberapa dari Scorpio, tapi memang banyak sih kayaknya. Scorpio ini sedang menghadapi ujian perasaan ya, ujian perasaan kayak gitu. Jadi entah kenapa ya perasaanmu pun juga kayak nggak menentu, banyak nggak stabilnya, overthinkingnya kumat-kumatan lagi kayak gitu. Ya terasa berat dan terasa kayak chaos banget kayak gitu. Cuman di sisi lainnya ada positifnya sih ya. Positifnya adalah ya walaupun secara kondisi perasaan dari si Scorpio ini lagi bercampur aduk banget ya, tapi secara semangatnya tuh ya kayak nggak mau diem, pola-pola itu tuh masih aja berjalan sih. Gitu. Jadi Scorpio tuh kalaupun Scorpio jatuh ya paling nggak lama sih. Gitu. Karena Scorpio tuh kan mandiri ya, dalam arti mandiri tuh apapun itu ya sendirian gitu, semua dipikir sendiri, semua dikerjakan sendiri. Jadi kalaupun ada masalah ya dipikir sendiri, kayak gitu. Scorpio tuh unik sih gitu ya, walaupun di luar sana banyak yang mungkin berpikir negatif tentang Scorpio, ya udahlah mereka nggak kenal kamu kok gitu ya. Oke, jadi di sini untuk kedepannya, sorry. Jadi untuk kedepannya sih untuk Scorpio nih perlahan mulai membaik ya. Oke, dan juga di sini ada pola yang akan mulai berjalan lebih baik ya. Ada kesembuhan ya di sini. Mungkin ada di antara kamu yang sakit hati banget sama orang ya. Aduh, siapa nih? Kayak apa ya? Gak tau ya, pokoknya sakit hati aja sih gitu. Ini pada akhirnya ngebuat kamu kayak drop, jadi sampai sakit juga nih. Siapa nih yang kayak gitu? Aduh, udah deh ya. Kalau dia pergi meninggalkan kamu, atau mungkin kamu yang memilih untuk pergi, ya semua itu nggak ada yang salah. Toh ya juga pertemuanmu sama dia juga itu kamu juga nggak tahu kenapa harus bertemu, dan semua itu kayak nggak bisa ditolak kan. Ya cukup kamu ambil sisi positifnya atau kamu ambil hikmahnya. Selama kamu menjalin hubungan sama dia, ya banyak pembelajaran yang bisa kamu petik kan, banyak pelajaran yang bisa kamu ambil gitu loh ya. Dan udah waktunya semua Scorpio ini, udah waktunya untuk lebih sadar ya, lebih sadar, lebih dewasa, dan kamu harus kembali menjadi Scorpio yang sebenarnya. Oke. Ya kalau nurutin perasaan terus ya kamu akan chaos gitu loh. Sedangkan di sisi lain kamu dituntut secara keadaan, kamu harus totalitas, kamu harus action, kamu harus lebih semangat ya kan. Ya gitu. Dan juga di sini ini ya, ada sesuatu di sini lur. Itu tentang apa ya? Bentar, sorry agak ke distract. Tentang sesuatu yang kamu yakini di sini. Gitu. Ya, misalkan nih kamu ngambil jalan yang mungkin akan jadi kontroversi dari beberapa orang gitu loh. Menurut mereka kamu ngambil jalan ini, langkah ini salah. Harusnya kamu nggak begini, harusnya kamu nggak begitu. Ilustrasinya gini, contohnya ya, misalkan nih kamu udah kerja nih di suatu tempat ya, di perusahaan tertentu misalkan. Terus kamu memilih pergi, kamu memilih resign, kamu memilih pindah. Itu ada loh orang-orang di sekitar kamu tuh kayak mandang kamu, ih ini orang nyari apa sih, kurang apa sih gitu loh. Kerjaannya lo udah harusnya bersyukur dong dapat kerjaan
ini kok malah ditinggalin, kok malah ngalih ke yang lain, bla 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 kayak gitu ya. Dan ya namanya juga Scorpio, kalau Scorpio udah ngomong A B B gitu. Jadi nggak peduli kata orang sih. Jadi sebenarnya di sini ada keputusan, tindakan ya yang kamu ambil, dan itu sebenarnya bagus sih. Cuman yang jadi problem itu ya inilah, agak insecure aja sih di sini ya. Mungkin ada dari antara kamu yang kayak ya kebawa pikiran hanya karena omongan orang kayak gitu. Ya, yang menurut mereka kamu nggak bener, kamu nggak baik, harusnya jangan gini, harusnya jangan gitu. Ya mungkin ada di antara kamu yang kebawa perasaan, kebawa pikiran tentang itu semua. Ya lu harus cuek, Scorpio. Karena sudah cukup kamu selama ini tuh, terkhususnya nih ya, dari tanggal 23 Januari sampai ke Februari, itu kamu udah terlalu banyak menggunakan perasaan gitu loh. Ya kamu tuh terlalu sensitif, kamu terlalu, ya terlalu perasaan banget. Ya pada akhirnya kayak nyiksa diri sendiri gitu sih. Nggak tahu ya, aku ngerasa ada beberapa di antara kamu tuh kayak semuanya terpikirkan gitu loh ya. Ya, jadi lagi dan lagi isi dalam kepala kamu rame banget. Lebih-lebih rame dari pasar malam tuh. Ya enggak? Oke. Scorpio sedih ya, gimana ya, Scorpio tuh sedihnya hanya sesaat aja sih sebenarnya. Cuman di sini memang ada beberapa di antara kamu yang jujur ya, ini kayak susah ngelepas, susah banget melupakan karena seseorang itu mungkin terlalu kamu cintai ya. Ya sekarang kamu hanya berusaha untuk kuat, kamu berusaha untuk tegar, kamu berusaha untuk tidak terlihat melo di depan banyak orang gitu. Tapi sebenarnya dalam hatimu kayak masih berat dengan sesuatu yang ya mungkin sesuatu yang berubah, sesuatu yang berbeda, atau sesuatu yang sudah hilang, sesuatu yang pergi kayak gitu. Ya gitu sih Scorpio, kadang kalau udah jatuh cinta tuh, kalau udah kumat bucinnya ya ampun gitu. Kalau belum diketok ting, belum sadar, udah diketok pun kadang nggak sadar-sadar gitu. Jadi ya untuk kamu ya, ini aku ngasih pesan aja sih untuk kamu yang eh, memilih pergi atau ditinggalkan atau hubungan yang putus di sini ya, please kamu jangan berkecil hati ya. Itu awal perubahan yang bagus sebenarnya. Kenapa? Karena di tahun ini ya insya Allah loh ya, semoga aja Tuhan mendengarkan segala doa-doa kamu, dan kamu akan bertemu dengan seseorang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Seseorang tersebut akan bisa seimbang dengan kamu gitu. Nah, kalau kamu di sini ngerasa berkecil hati, misalkan ya, sorry ya, ada motor lewat tadi. Misalkan nih, kamu ngerasa kayak insecure, kenapa ya aku hubungan itu selalu gagal gitu. Ngerasa nggak sih, ada nggak di antara kamu yang insecure kayak gitu? Punya hubungan yang nggak lama, putus. Jadi dalam hati tuh pingin sebenarnya kamu punya hubungan tuh yang utuh gitu. Pingin banget, cuman ya terkadang baru berapa bulan udah selesai kayak gitu. Kenapa hal itu terjadi? Ya kamu harus sadari dulu bahwa yang mampu ya menemani, mendampingi kamu itu hanya orang tertentu. Gitu loh. Yang mampu menyeimbangkan sifatmu itu loh, yang mampu mendampingin sifatmu itu loh. Nggak semua orang sanggup ya. Kalau ada nih di antara kamu yang mungkin jadi buah bibir ya, ih ini orang gonta-ganti pasangan, ih ini kawan cerai gitu misalkan. Lu jangan sampai deh insecure dengan hal-hal kayak gitu. Karena mereka nggak paham dengan kamu. Ya mungkin orang yang nggak ngerti akan menilai kamu player gitu. Sebenarnya nggak juga sih. Karena ya gitu, kadang Scorpio itu pembosan ya. Oke. Ada hak di sini yang akan datang ya. Hak ini bisa tentang rezeki, bisa tentang peluang, bisa tentang hubungan baru, seseorang yang baru gitu.
Oke, kita readingannya santai aja ya. Bentar. Aku tak minum dulu sebentar ya. Oke. Jadi untuk 1 minggu ke depan, ya dari tanggal 23 sampai 1 Maret, jujur aku happy banget di sini. Tahu nggak kenapa? Karena Scorpio udah mulai menyusun, ya, udah mulai ngeplan, udah mulai punya visi dan misi, udah mulai bangkit lagi nih. Cie, gitu dong. Masa iya mau galau terus, ya kan? Banyak rencana nih, Scorpio sedang banyak rencana ya. Apa ya rencana kamu? Boleh deh berbagi di kolom komentar. Scorpio, ini suatu arah yang bagus ya, arah yang baik ya. Ya semoga kamu nggak plan-plan ya di sini ya. Kamu harus konsisten dengan apa yang sudah kamu plan. Ya, kamu sudah tahu banget sebenarnya kamu harus kemana, langkahmu kemana tuh kamu udah ngerti banget tentang itu. Jadi di sini Scorpio, kamu nggak boleh kalah dengan apapun itu. Karena kamu harus mampu dan yakin gitu. Bentar deh, kemarin di readingan Januari ya untuk Scorpio itu aku masih ingat ya. Itu ada simbol the star atau superstar ya, bintang gitu. Kamu adalah tahun ini ya, Scorpio tuh superstar. Tahun ini tuh bintang banget gitu. Scorpio sangat bersinar sebenarnya di tahun ini. Cuman itu tadi kelemahannya cuma di perasaan doang. Gitulah, elemen air tuh memang kayak gitu. Sangat rapuh di perasaan gitu. Ya dari luar aja tuh Scorpio kelihatan gue sangar gitu kan, serem gitu kan, tapi hatinya kadang Hello Kitty deh. Iya warak lur gitu. Ya itulah sisi uniknya dari Scorpio gitu. Oke, jadi itu ya tentang kamu juga ya, tentang dirimu juga. Kamu harus mulai sadari tentang dirimu. Oh, aku ini begini, aku ini begitu gitu. Jadi kelemahan-kelemahan kamu tuh harus kamu perhatikan. Karena kalau nggak kamu perhatikan, kamu bisa terjebak dalam pola yang sama. Gitu. Gitu. Ada pola yang bisa terulang. Hati-hati ya Scorpio ya. Oke. Secara karir ini akan perlahan mulai membaik. Kenapa membaik? Karena Scorpio akan fokus lagi. Gitu. Halo, hati-hati ya. Halo warga-warga. Scorpio akan kembali. Scorpio akan membawa cahaya. Scorpio akan jadi the superstar lagi di sini. Gitu. Jadi para pembenci Scorpio siap-siaplah menghadapi fight dengan Scorpio. Gitu. Karena cahaya Scorpio lagi naik banget nih. Oke. Ya untuk 1 minggu ke depan ini PR-nya ya cuman dirimu sendiri sebenarnya. Gitu. Tentang dirimu sendiri. Dimana kamu harus melawan dirimu sendiri. Ya. Paham kan tentang dirimu apa? Ya kamu tahulah. Kamu tuh kalau udah marah bagaimana coba, betapa seremnya tuh emosi kamu. Scorpio tuh kalau udah marah nggak pandang bulu. Gitu. Gitu kan? Kemudian kan udah kumat sedihnya, kumat overthinkingnya, cemas yang over kayak gitu. Kalau udah kumat itu kan itulah semua itu yang membuat kamu ngedrop sebenarnya gitu. Jadi kalau kamu bisa kendalikan tentang dirimu tadi, ya kamu benar-benar jadi superstar gitu, bintang yang sangat bersinar loh di tahun ini Scorpio, serius. Karena banyak sisi positif dalam dirimu. Kamu tuh orangnya bermental, kamu tuh orangnya berani, kamu orang nggak suka diatur gitu ya. Kamu nggak bisa dikendaliin. Scorpio tuh paling susah ya dikendalikan gitu. Tapi ya itu tadi minusnya kalau udah bucin. Sangat mudah sekali dikendalikan orang kalau udah bucin itu. Cuman ya sudahlah ya. Oke. Untuk keuangan kamu harus hemat, tetap harus dalam mode hemat ya. Dan udah waktunya sekali lagi kamu harus fokus dengan apa yang sudah kamu mulai. Kamu harus selesaikan itu. Kamu harus berjuang.
Kamu nggak boleh kendor. Kamu harus kembali ke fokusnya ke karir lagi. Ya, karena keuangan kamu cukup berantakan beberapa waktu lalu, minggu atau hari kemarin, berantakan banget, ya kan? Pemasukan minus, ya cukup blank juga, harus kemana nih cari rezeki, cari duit, bla 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 bla. Ya itu untuk tanggal 23 sampai 1 Maret nih ya kamu harus lebih fokus lagi gitu. Ya, karena itu sangat menentukan hasilmu nanti gitu. Dan juga sebenarnya Scorpio tuh rezekinya bagus. Asli bagus banget rezekinya. Cuman ya itu tadi ketika udah kumat takut ya, takut besok begini, takut besok begitu, oh nanti begini nggak ya, begitu nggak ya. Kalau udah kumat kayak gitu, itu maaf ya rasa bersyukurnya jadi kendor loh. Di sini ada pesan juga sih untuk Scorpio. Ya, pesannya apa sih? Tolong belajar untuk lebih mensyukuri apa yang sudah ada, apa yang kamu dapetin. Itu akan sangat ngebantu kamu. Karena ketika kamu terlalu fokus dengan hari esok, terlalu fokus dengan masa depan, yang semua itu masih uh, gaib ya. Arti gaib itu kan sesuatu yang belum belum real gitu kan. Ya, jadi aduh gimana ya, rezekimu tuh bagus loh. Insya Allah deh nanti kalau kamu bisa lebih bersyukur lagi ya. Jangan terlalu berburu yang besar, kamu mulai mensyukuri hal-hal kecil, ya, rezeki-rezeki kecil, kamu akan siap untuk menerima hal yang besar gitu. Karena di sini kamu sedang diajarkan untuk belajar ikhlas, sabar, belajar untuk menerima kenyataan. Memang sakit, polanya sakit. Cuman itu yang terbaik untuk kamu. Kalau kamu nggak siap dengan semua yang sedang terjadi ini, maka sesuatu yang besar itu akan tertunda. Ada rezeki besar di tahun ini, aku belum tahu di bulan berapanya, cuman kamu harus yakin aja sih. Nanti nanti kamu dapat kok gitu. Cuman aku belum bisa jelaskan. Cuman bisa kasih kisi-kisi aja di sini ya. Gitu loh Scorpio. Dan ya seperti biasa, sesulit apapun keadaan Scorpio ya. Scorpio itu rezekinya itu loh yang kadang bikin orang iri itu. Ada aja rezekinya dari Scorpio itu. Serius. Kerasa nggak sih? Gitu kadang ya gimana ya, kadang ya banyak sih orang yang iri di samping kamu tuh. Iri dengan diri kamu gitu. Kamu tuh gerak kemana aja tuh dapat rezeki gitu. Ada aja tuh rezekinya gitu. Ya. Dan Scorpio di sini ada orang-orang baik nih yang akan dekat sama kamu ya. Hmm. Ya, orang-orang ini akan memberikan support, memberikan bantuan, pertolongan sama kamu. Jadi, udah waktunya nih Scorpio untuk keluar ya. Gitu. Udah waktunya kamu memberanikan diri untuk keluar bersosialisasi dengan banyak orang lagi ya. Ya, gitu karena ada rezeki di situ yang dititipkan di di beberapa orang. Ada rezeki yang dititipkan melalui perantara orang-orang di sekitar kamu. Ya logikanya kalau kamu terlalu mendem, terlalu bersembunyi, ya gimana coba gitu loh. Ya, kamu harus melawan rasa takutmu sendiri. Perasaan takut nggak diterima, nggak dihargai, itu semua harus kamu kalahkan. Gitu ya. Karena kamu ingat deh, diri kamu yang sebelumnya kamu benar-benar punya mental, kamu berani, kamu menghadapin siapapun itu kamu bisa. Kamu sangat bisa bergaul, sangat mudah banget untuk bergaul itu Scorpio itu. Cuman di Februari ini memang kamu lagi ambles banget ya. Dari segala hal gitu, fisiknya juga iya, ujian fisik ya, sakit mungkin, tapi lebih ke sakit-sakit normal lah kayak ya mungkin demam masuk angin kayak gitu sih. Ujian batin, ujian perasaan ini yang paling berat yang dialami Scorpio di Februari gitu. Ya tapi ada sisi positifnya sih. Sisi positifnya ini nantinya ke depannya ya Scorpio, kamu akan merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri kamu, yaitu tentang nafsu ya.
Coba ngerenung. Biasanya Scorpio itu main tabrak aja tuh. Kalau udah apa ya, sekarapnya sendirilah. Kadang tuh nggak bisa diomongin gitu. Nggak bisa. Kalau udah mau ke sana sana. Kalau udah A B B kayak gitu, saking kerasnya. Cuman kamu akan ngerasa beda nanti. Serius, kamu rasakan dirimu sendiri ya. Aku cuman ngasih clue aja di sini bahwa ada yang berubah. Kamu akan terasa lebih kayak santai gitu. Kamu nggak terlalu over, semangatnya nggak over, ambisinya juga nggak over, ya. Jadi lebih ke stabil gitu. Dalam kelola keuangan pun juga akan lebih bijaksana sih. Ya mungkin kamu sadar bahwa kamu gila-gilaan banget soal duit gitu. Boros banget. Ya ini bulan kemarin atau tahun kemarin sih. Coba kamu flashback sedikit tentang dirimu di waktu yang kemarin gitu. Ya, boros banget deh, serius. Sekarang kayak apa ya? Kayak nyesel nggak sih? Kayak banyak kamu ngeluarkan uang untuk hal-hal yang, aduh, kok nggak penting gitu kan? Yaudah deh, kamu harus rubah itu semua, gitu. Karena kalau kamu nggak memperbaiki itu semua, aku khawatirnya kamu terjebak lagi dalam pola-pola yang sama gitu. Ya, sesuatu hal, peristiwa, masalah yang membuat kamu jadi sakit, jadi drop, jadi tak berdaya, ya. Semua itu terjadi hanya untuk ngebentukmu agar kamu menjadi orang yang jauh lebih stabil, lebih dewasa dan lebih tenang, gitu. Ya, ya kamu ngerenung sendirilah. Kalau kamu udah kumat gerusa-gerusunya tuh ya ngertilah sendiri. Ya, gitu lur. Jadi yuk kembali ke diri Scorpio yang dulu ya. Aku ngertinya Scorpio tuh semangat, seru, lucu, random, konyol gitu. Ya kadang on juga sih, tapi onnya positif ya, bukan negatif ya. Gitu. Jujur Scorpio tuh orang-orang yang wah seru banget lah pokoknya gitu. Asli. Cuman itu tadi, kamu memang lagi nggak baik-baik aja, dan the next-nya kamu akan jauh lebih baik lagi. Ya, yang sudah ya sudah. Ya, udah jangan terlalu bucin-bucin lagi. Ya kata-kata O-O-N itu bisa muncul kalau bucinnya kumat gitu tuh. Please deh, yuk Scorpio. Ya. Oke, ini sih yang bisa aku bahas ya untuk Scorpio. Semoga ada manfaatnya. Ya ini hanya sebagai pesan aja sih. Semoga kamu bisa selalu berhati-hati, berwawas diri dalam setiap kehidupan kamu. Kita jumpa lagi the next time ya, lur ya. Bye-bye, Scorpio.